Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Saya bukanlah pakar ekspresi atau bukan psikologi ya, tetapi saya bisa membaca ketika situasi ya yang berkembang dan melihat dari status-status mereka. Seperti yang dialami oleh Mbak Imbong dan Paula Verhoeven yang saat ini sedang dalam proses gugat cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya melihat ada begitu banyak informasi ya, baik dari Mbak Imbong sendiri maupun dari Paula Verhoeven. Juga dari para netizen ya. Saya bukan ahli IT, tetapi saya melihat cara mereka, para netizen, menggambarkan situasi antara keduanya, yaitu Mbak Imbong dan Paula Verhoeven. Ada banyak yang bisa saya ambil di situ, dan mungkin teman-teman juga bisa memaknai apa yang sebenarnya terjadi. Kita mulai dari satu tayangan ini. Silakan Anda memaknai apa yang dirasakan oleh Paula Verhoeven. Berikut. Oh tak mungkin aku kembali. Oh tak mungkin aku kembali. Saya kebetulan mengikuti Instagram keduanya ya, ngikutin Mbak Imbong dan juga ngikutin Paula Verhoeven. Ada yang menarik karena keduanya sama-sama menayangkan atau mengunggah status di Instagramnya. Namun ada perbedaan ya. Ini adalah status yang diunggah oleh Mbak Imbong. Berikut. Dan ini yang diunggah oleh Paula Verhoeven dalam waktu yang nyaris bersamaan. Berikut ini. Di samping itu saya juga mendapatkan ya unggahan-unggahan dari para netizen dari berbagai cara yang dia lakukan
Dan semuanya ya saya tayangkan. Silahkan nanti teman-teman memaknainya. Ya mungkin ada pro kontra, itu hal biasa. Tapi ini bukan karya saya. Ini adalah karya-karya cerdas para netizen Indonesia. Yang saya juga harus berterima kasih ya, karena karyanya ini membuat saya lebih dalam untuk mencari kebenaran itu. Mari kita simak bersama. Saya dengan anak-anak itu baik-baik aja. Ya ada gimana? Oh, benar-benar baik. Kapanpun, siapapun mau ketemu boleh. Jadi sebenarnya biar kita menyelesaikan masalah ini dari pihaknya kita persidangan secara tenang, ya. Jangan ada yang saling ini, apalagi kalau kata-kata yang nggak benar buat Allah, kasihan juga ya. Jadi buat saya doain aja yang terbaik itu aja. Setelah merebaknya isu perceraian Baim dan Paula heboh di media sosial, Oka Antara sempat keceplosan. Jika keretakan rumah tangga mereka hanya gimmick, ternyata semua itu disebut trik untuk mempromosikan film yang sedang dia produksi. Bahkan anehnya Paula pun ikut serta dalam film tersebut, namun sengaja istri Baim tidak pernah diikut sertakan dalam proses pembukaan film itu, seolah-olah mereka sedang tidak baik. Jika ucapan Okta Antara benar, mereka telah berhasil prank seluruh Indonesia untuk simpati. Yang bisa nikahnya udah lama kayak Irwansyah gitu, kayak udah 11 tahun, itu gimana coba banguninnya? Dia bagus depan kamera doang. Oh enggak usah depan kamera. Kalau kita kan nggak munafik. Kan di depan kamera kan. Aku bisa aja tadi juga bilangnya begitu. Kan di depan kamera kan dia nggak ada di video saya. Ternyata di belakang kamera dia ternyata sweet gimana? Bagus lah. Iya makanya, jadi yang dicontoh yang baik-baik lah. Tapi konten kan itu kan? Konten kan? Konten. Konten. Dapat konten. Kita nggak munafik, itu jadi aja. Konten. Warganet bandingkan sikap Baim saat dengan wanita dan Paula saat bersama Niko. Beda jauh jaga jarak. Heboh warganet bandingkan sikap saat Paula bersama Niko dan Baim dengan wanita lain. Warganet lebih memuji sikap Paula yang selalu jaga jarak. Dibanding Baim yang belum bisa jaga jarak, warganet sempat berujar jika istri akan mencontoh sikap lelakinya yang di luar batas terhadap wanita lain, ujar warganet. Curhat Paula Verhoeven tak pernah diberi uang perawatan oleh Baim Wong. Video lawas antara Paula dan Nagita Slavina menjadi sorotan di tengah dugaan keretakan rumah tangganya dengan Baim Wong. Diketahui perbincangan itu terjadi saat Paula baru menikah dengan Baim Wong. Saat itu ia merasa iri pada Nagita Slavina karena memiliki suami royal. Dalam video terlihat awalnya Paula bertanya ke Nagita soal uang perawatan. Sembari tertawa terpaksa, Paula mengaku nasibnya berbeda dengan Nagita dalam hal perlakuan suami. Sebab Nagita diberikan kartu kredit milik Raffi Ahmad untuk perawatan. Sementara Paula mengaku tidak mendapatkannya dari Baim. Kalau perawatan gitu pakai duit sendiri apa minta suami? Kalau Gigi mah nggak usah ditanya, dikasih kartu kredit sama suaminya, bisa dipakai kan? Iya kan? Karenanya Paula pun meminta bantuan Nagita untuk berbicara ke Baim agar memberikannya uang untuk perawatan. Kayaknya aku butuh pertolongan Gigi untuk lebih menginfluence suami aku. Dia nggak pelit, tapi lagi beradaptasi ya. Tapi curhatan Paula tersebut mendadak viral dengan isu rumah tangganya yang sedang tidak baik-baik saja. Terkait hal ini, sang suami Baim Wong belum sedikit pun buka suara. Ia malah meminta doa kepada publik untuk keluarganya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Baru-baru ini, mengungkap kondisi kliennya setelah membongkar perselingkuhan istrinya ke publik. Pengacara bongkar fakta mengejutkan, di balik gugatan cerai Baim Wong terhadap istrinya Paula Verhoeven. Fahmi mengatakan sebuah keputusan yang besar bagi Baim Wong
untuk menceritakan perselingkuhan sang istri ke publik. Baim sampai menangis saat mengungkap alasan perpisahannya dengan sang istri. Saya dikhianati sama 2 orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki, ujar Baim Wong saat itu. Paula Verhoeven juga mengunggah ya, setahu saya ya, perjalanan Paula Verhoeven juga diungkapkan di sini ya. Dan tidak sekalipun Paula Verhoeven memojokkan Baim Wong. Tidak sekalipun. Bahkan Paula Verhoeven memuji suaminya. Ya, walaupun saat ini suaminya sedang menggugat cerai. Mari kita simak liputannya. Karyawan aja, orang-orang yang kadang-kadang bekerja sama kita tuh kadang-kadang suka mengecewakan kita tuh kan banyak ya. Terlepas dari kita juga mengkoreksi diri sendiri, pasti kita apa ya salahnya gitu. Tapi terkadang sebagai manusia tuh kita kadang-kadang ngerasa kita udah kasih mereka lebih. Makanya itu pelajaran yang aku dapat adalah kita, apa yang kita kasih itu harus kita lupain. Aku tuh sebenarnya lahir Muslim, tapi memang Masya Allah pas aku kenal Baim, itu Baim tuh sebenarnya memperkenalkan aku Islam lebih sih, tentang Islam tuh lebih seperti kayak pengajian, diajak ke kajian, waktu sebelum menikah sampai setelah menikah, terus habis itu aku pertama kali sholat di mall itu pas waktu sama dia. Sebelum-sebelumnya tuh nggak pernah tuh sholat di mall? Gitu ya, pasti kita kan jadi, punya betul-betul mencoba untuk 5 waktu. Iya, dan pertama kali aku, ya sholat tuh kan pasti masih bolong-bolong ya gitu. Tapi pas sama Baim itu, aku ya pertama kali untuk sholat 5 waktu yang konsisten gitu. Baim Wong sebut anak lebih nyaman dengannya, ngotot tuntut hak asuh. Baim Wong secara belak-belakan menyebut anak-anaknya lebih nyaman berada dengannya dibandingkan bersama Paula Verhoeven. Hal ini disampaikan Baim melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bachmit. Menurutnya sikap santai Baim membuat Keanu dan Kenzo nyaman dengannya ketimbang Paula sebagai ibu. Oleh karenanya Baim menuntut hak asuh dalam gugatan cerainya. Di sisi lain, kuasa hukum Paula, Alfon Kurnia Palma menyatakan berdasarkan hukum yang ada bahwa kliennya lebih berhak atas hak asuh anak. Terlebih mengingat buah hatinya masih di bawah umur. Paula Verhoeven lahir 18 September tahun 1987 adalah seorang model dan pemeran Indonesia. Ia memulai karirnya dari modeling dengan menjadi finalis pada pemilihan gadis sampul pada tahun ke-2001. Paula juga menjuarai kompetisi modeling lainnya, seperti menduduki posisi juara pertama dalam ajang Elite Model Look pada 2003 dan mendapat gelar Non Jakarta Barat di kompetisi Abang Man Jakarta pada ke-2006. Dari kecil hingga remaja, Paul menghabiskan hidupnya di Semarang. Lalu, setelah lulus SMA ia pun hijrah ke ibu kota. Dia pun berkuliah dengan mengambil jurusan Public Relations di London School. Paula pun berhasil melebarkan karier modelnya hingga ke taraf internasional. Selain pernah tampil di Singapura, di awal tahun 2014 dia menerima kontrak agensi di Milan selama 3 bulan. Paula menikah dengan Baim Wong pada 22 November tahun 2018 dan mereka dikaruniai 2 orang anak. Baim menolak mediasi untuk membicarakan peluang rujuk. Ia hanya mau mediasi untuk membicarakan masalah hak asuh dan nafkah anak. Ya, dengan isu perselingkuhan, Baim berharap bisa mendapatkan hak asuh anak. Baim ingin membuktikan di depan majelis hakim bahwa Paula cacat hukum karena bukti perselingkuhan dan mengidap mental illness.
Kabarnya Baim menyimpan bukti surat keterangan dari psikiater bahwa Paula menderita penyakit mental yang cukup akut hingga membuatnya tidak layak mengasuh anak. Doanya itu aku sampai tulis detail. Jadi dulu tuh kalau belajar ada dulu tuh ada sempat heboh hukum law of attraction itu, jadi aku tulis tuh semua. Jadi aku di titik aku desperate, kok umur 30 belum punya pacar ya, belum menikah. Aku tulis tuh doanya, aku maunya begini. Nah, setiap doa aku sebutin tuh, setiap aku doa gitu, alhamdulillah dapet lah gitu sosok seorang Baim itu. Sambil berdoa juga sih saya, karena aku juga kadang-kadang nggak tahu kapan itu menjadi kayak he's the one gitu. Aku terus berdoa itu istikharah apa segala macam. Nah Allah mengarahkannya itu malahan mengarahkannya makin dekat gitu. Jadi ya udah berarti itu jawabannya. Kalau dibilang kemantapan apa yang aku hadepin tuh saat itu ya aku ngerasa saat itu Baim di titik yang dia lagi berproses belajar agama dan aku butuh itu saat itu gitu. Dan menurut aku dia seorang imam yang baik gitu, bisa ngimam. Saya merangkum ini semua karena saya adalah penggemar keduanya, antara Baim Wong dan Paula Verhoeven. Sudah begitu banyak video-video yang saya buat karena saya menggemari keduanya. Ini saya rangkum karena saya sendiri juga penasaran. Mengapa sampai sejauh ini idola saya ini, idola kita ini betul-betul nekat untuk berpisah. Sementara yang saya tahu Paula Verhoeven menyayangkan adanya tudingan. Sebab dia juga sudah menyampaikan bahwa itu semua tidak benar. Sebagai penggemar tentu saja merasa sedih. Ya. Hanya bisa mengungkapkan dengan cara inilah bentuk kesedihan yang bisa kami lakukan. Ada kekecewaan. Mari kita simak liputannya. Paula Verhoeven akhirnya bertemu Kenzo, beri wejangan dan kasih sayang, namun Kenzo tampak murung di hari ulang tahunnya. Setelah gagal memberikan kejutan di pagi hari, akhirnya Paula Verhoeven bisa bertemu dengan putra sulungnya Kenzo El Drago Wong di hari ulang tahunnya. Momen yang sempat dinantikan itu terjadi dengan penuh kehangatan. Paula yang merasa bersalah karena rencananya tak berjalan sesuai harapan akhirnya menemukan waktu untuk memberikan perhatian penuh kepada Kenzo. Dalam momen tersebut, Paula tak ingin melewatkan kesempatan untuk memberi wejangan kepada Kenzo. Sebagai ibu yang penuh kasih, ia memberikan pelukan hangat, mencium pipi putranya dan mengelus rambutnya dengan penuh kelembutan. Paula berbicara dari hati ke hati, memberikan pesan-pesan penting tentang pertumbuhan Kenzo yang semakin dewasa. Ia menyampaikan nasihat bijak mengenai bagaimana Kenzo harus selalu bersyukur, tetap rendah hati, dan terus berusaha menjadi anak yang baik serta mandiri. Meski Paula berusaha menciptakan momen yang penuh kasih sayang dan kehangatan, Kenzo tampak menunjukkan raut wajah yang murung. Meskipun ia mendengarkan dengan tenang, ada sesuatu dalam ekspresinya yang memperlihatkan kesedihan yang mendalam. Reaksi Kenzo yang tak seperti biasanya membuat Paula sedikit terkejut dan khawatir. Paula pun sempat membagikan perasaan ini kepada pengikutnya di media sosial. Dalam unggahannya, ia mengungkapkan bahwa mungkin Kenzo merasa ulang tahunnya kali ini tidak lengkap. Mungkin dia merasa ulang tahunnya ini ortunya nggak lengkap, tulis Paula. Menggambarkan suasana hati Kenzo yang tampak berbeda. Kemungkinan besar Kenzo merindukan kehadiran lebih banyak anggota keluarga atau momen kebersamaan yang lebih utuh di hari istimewanya. Dari beberapa cuplikan yang saya rangkum dengan singkat ini, mungkin ya teman-teman juga bisa menilai sendiri ya, apa dan bagaimana ini bisa terjadi. Ada beberapa kesimpulan yang kontra, itu hal biasa ya. Dalam sebuah pendapat, dalam sebuah pandangan yang melihat situasi seperti ini, beda pendapat itu hal biasa. Namun ada sebuah keyakinan
bahwa keduanya sebenarnya masih saling cinta. Dan keduanya ini adalah orang tua dari Keanu dan Kenzo. Ya, semoga mereka mendapatkan hikmah dan jalan yang terbaik dalam mengarungi samudra, mengarungi mahligai rumah tangga dan kehidupan selanjutnya. Semoga bermanfaat.